Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah datanglah kepada Tuhan dan berserahlah. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Pertanyaannya, apakah saat ini saudara merasa letih, lesu, dan tak berdaya? Karena beratnya beban permasalahan yang harus saudara tanggung dalam hidup ini. Mulai dari bangun pagi sampai hendak tidur malam, banyak sekali perkara yang kamu gumulkan, keluhkan. Mulai dari masalah keuangan keluarga, pas-pasan, usaha yang seret, dan sedang berada di ujung tanduk, mungkin beban pekerjaan yang berat, dan suasana kerja yang tidak kondusif, kesehatan yang terganggu karena sakit penyakit yang lama belum kunjung sembuh, belum lagi anak-anak di rumah yang susah diatur dan studinya kian terseok-seok, dan sebagainya. Kabar baik buat kamu semua, saudara. Tuhan Yesus akan menjadi jawaban bagi kamu dan bagi semua masalahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Katakan amin. Mari kita bahas. Yang pertama, setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah. Suatu keadaan yang semakin hari semakin baik. Bukan sebaliknya, mengalami kemerosotan dan kemunduran. Namun sering berjalannya waktu, semakin kaki melangkah, semakin berat tantangan yang harus dihadapi. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Bagi mereka yang gak punya iman yang kuat, keadaan atau situasi berat yang ada semakin mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang tergoncang imannya dan menjadi tawar hati. Nah, dalam situasi demikian, perlu sekali kita semakin mengaktifkan iman dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan, yaitu datang kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk berdoa dan memohon segala janji yang telah diberikannya bagi kita. Di Matius 11 ayat 28 sampai ke 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu artinya Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jawaban, bahkan Tuhan memberikan mujizat. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, hidup ini penuh tantangan. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan, ya banyak yang memikul beban berat. Tetapi mereka mencoba mengatasinya dengan jalan sendiri. Lihat, Tuhan Yesus memberikan undangan ilahi kepada saudara dan saya. Makanya dikatakan, marilah kepadaku. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dan berserah penuh? Saudara, tugas kita ketika kita mengatakan kita beriman, maka bukan sekedar percaya. Jadi bicara iman, bicara tentang menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti merancangkan yang terbaik. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, yang kedua, kita bahas tentang undangan Tuhan, yaitu datanglah kepadaku. Di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata datang menunjukkan tindakan aktif dari pihak kita. Lalu pertanyaannya, siapa yang diundang? Ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya semua orang yang susah lah. Semua orang yang penuh masalah dan persoalan, Tuhan undang. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan kelegaan. Ilustrasinya bisa seperti ini. Ada seorang anak kecil yang lelah bermain akan segera lari kepada pelukan orang tuanya. Nah, saudara, Tuhan ingin kita juga sama. Ketika kita lelah, kita datang ke pelukan Tuhan. Seperti anak kecil tadi yang lelah bermain datang lari kepada bapaknya. Nah, saudara, aplikasinya bagaimana? Saudara, jangan pikul bebanmu sendiri. Datanglah kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Baca firman setiap hari dengan rutin dan bangun hubungan pribadi yang kuat, yang intens, yang intim. Secara spiritual, bukan hanya ritual agama ya. Jadi Tuhan itu sahabat kita, berbincanglah, berbicaralah, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sikap berserah. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, saudara, mengapa saudara harus memikul beban itu sendiri? Rasul Petrus menasihati, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Nah, dikatakan tadi sudah saya baca berulang-ulang tentang Matius 11 ayat 29 sampai ke 30. Tuhan tidak berkata hidup akan bebas dari beban, tapi ia menawarkan kuk yang enak. Kuk adalah simbol kerjasama. Ketika kita berserah, kita berjalan bersama Tuhan, belajar kepadanya yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara, Tuhan yang bela, amin,
Mengapa kita sulit berserah? Karena kita ingin mengontrol, mengendalikan segala-galanya. Kita kurang percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan kita takut akan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, aplikasinya bagaimana? Saudara, berdoa. Bukan hanya menyampaikan keinginan semata-mata. Berdoa adalah berkata bahwa Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku seperti di surga. Saudara, melepaskan kekhawatiran dan mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Nah, itu tugas kita. Kalau mau aplikasi dalam kehidupan hari-hari, lepaskan kekhawatiran itu. Percayakan masa depan kita kepada Allah. Lalu menerima keadaan dengan iman. Bersyukurlah apapun boleh terjadi. Sambil tetap berharap pada kuasa Tuhan yang terus bekerja. Nah, kita akan bahas yang terakhir tentang hasil dari datang dan berserah kepada Tuhan. Sudah dikatakan kelegaan dan damai sejahtera. Maka di Filipi 4 ayat 6 ke 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So Filipi 4 ayat 6 ke 7 kita bisa belajar tentang damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita. Lalu yang kedua adalah tentang kekuatan baru. Jadi apa yang kita dapatkan? Yang pertama tadi kelegaan dan damai sejahtera. Yang kedua adalah kekuatan baru. Dikatakan Yesaya 40 ke 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapatkan kekuatan baru. Katakan amin. Dan yang ketiga adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu berkat buat saudara dan saya. Makanya di Mazmur 23 ayat pertama sampai ketiga, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudara, inilah berkat sebenarnya. Inilah dampak. Inilah hasil yang kita terima ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berserah kepadanya. Apa saja? Kelegaan dan damai sejahtera. Yang kedua, kekuatan baru. Dan yang ketiga adalah hidup yang dipimpin Tuhan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu semua, ada undangan pribadi buat saudara. Amin. Maukah saudara datang kepada Tuhan hari ini? Saya menantang saudara. Maukah saudara berserah penuh dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidupmu? Ingat, Tuhan bukan hanya tempat yang terakhir ya. Tapi dia seharusnya menjadi tempat yang pertama ketika kita datang. Saudara, ketika kita mencari Allah, Allah akan datang pada kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jika hari ini kamu datang kepada Tuhan, kamu akui bahwa kamu letih, kamu capek, kamu berbeban berat. Kamu ingin menyerahkan segala beban itu, kekhawatiran itu, pergumulan itu, dan rencana hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan minta Tuhan ajar kamu untuk berserah penuh dan percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kelegaan. Maka itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus bagimu. Saya mengajak Bapak Ibu semua, yuk teman-teman yang mengikuti khotbah minggu secara online ini, kita masuk dalam doa bersama-sama. Tuhan berikan kami damai sejahtera. Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami datang dan berserah kepada Tuhan, kami tahu bahwa di saat itu ada satu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sesungguhnya kami sebagai manusia tidak kuat, tidak sanggup. Tapi Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Bapa, ketika kami berseru, maka Tuhan Kau menolong kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Di situasi yang serba tidak pasti ini Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang saat ini punya masalah, persoalan. Apapun yang mereka alami, sakit, penyakit, beban, tekanan hidup. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan sukacita. Tuhan berikan kedamaian, berikan ketenangan. Tuhan berikan mereka jalan keluar dan solusi, dan mujizat-Mu pasti ada. Dan mujizat pasti terjadi. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.